Salam saudara semua, jumpa lagi dengan saya di channel Disciple and Training kali ini. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang sebenarnya bukan spiritual abuse atau bisa juga dibilang juga penyimpangan-penyimpangan rohani. Nah, apa yang kita bahas hari ini tentang bait Allah, di mana saat ini hamba-hamba Tuhan semua orang, bahkan orang-orang yang baru lulusan sekolah teologi itu berniat membangun gereja, membangun gedung. Bahkan beberapa teman-teman saya itu mengutamakan gedung dan segala isinya. Tapi betulkah kekristenan itu membangun sebuah gedung gereja? Dan bagi saya mohon maaf untuk mengatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang terbesar. Memang ada teman yang mengatakan, kita kan mau menuai, dan menuai itu butuh lumbung. Lumbung itu harus sebesar-besarnya supaya bisa menampung sebesar-besarnya. Tetapi ada hamba Tuhan juga yang bilang, ketika kita mengembalakan 10.000, itu nggak efektif. Orang hanya bisa misalnya mengembalakan hanya 12 orang sampai 20 orang. Jadi tujuan penggembalaan, tujuan pengumpulan orang itu sebenarnya pengembalaan Tetapi bisa nggak orang melakukannya dengan baik dan benar Sampai akhirnya misalnya waktu zaman Musa Musa itu sampai stres karena jutaan orang Israel. Nah, akhirnya dibentuklah kelompok-kelompok, kelompok 100, kelompok 1000, kelompok 50 dan segala macamnya yang dikenal hari ini sebagai kul, sebagai komsel, sebagai persekutuan yang hanya terdiri dari 5 sampai 10 keluarga saja, dan itu pun sudah tidak terakomodasi. Nah, dibentuknya kelompok-kelompok kecil itu sebenarnya untuk membangun suatu kualitas bagi jemaat, kualitas bagi orang percaya. Jadi tahun 2000-an, tahun 90-an munculnya gerakan komsel dan segala macam, kelompok kecil, bahkan gereja rumah waktu itu. Tujuannya adalah untuk membangun kualitas siapa? Kualitas orang percaya. Jadi bukan membangun gedung. Jadi beberapa hamba Tuhan terkenal waktu itu termasuk juga bapak-bapak rohani saya, itu mengatakan ya sudahlah, yang namanya ibadah raya yang sampai ratusan ribuan orang itu hanya dilaksanakan sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Yang penting di kelompok-kelompok kecil itu terjadi penggembalaan, terjadi suatu interaksi sosial, terjadi suatu kebersamaan seperti jemaat mula-mula yang kemarin kita sempat bahas. Jadi tapi itu tidak pernah terjadi sampai sekarang Mungkin yang masih eksis sampai sekarang yaitu gereja rumah di mana persekutuan itu membangun kualitas orang percaya. Nah, sekarang dengan era teknologi yang luar biasa orang justru ingin pergi ke gereja yang enak, yang nyaman, yaitu di mall dan segala macamnya. Sehingga hamba-hamba Tuhan tergiur untuk mengakomodasi itu, tetapi tidak pernah terpikir bagaimana mengakomodasi kualitas Bahkan hamba Tuhan terkenal yang kaliber nasional bahkan ada yang internasional, itu selalu menekankan pergilah ke gereja, bangunlah gereja sehingga harus memuat ribuan orang. Yuk kita punya visi 10.000 jemaat, kita punya visi jutaan. Tidak salah tetapi yang harus dibangun itu bukannya itunya, esensinya tidak ada, maka percuma. Maka saya pernah ceritakan, ada gereja yang baru berdiri tapi tiba-tiba jemaatnya menjadi cuma persekutuan saja, tidak membangun kualitas. Akhirnya ketika Covid kemarin, banyak orang kecewa dengan Tuhan. Ketika terjadi masalah, orang lari daripada Tuhan seperti Petrus atau orang berkhianat seperti Yudas yang pernah kita bahas di channel ini. Nah, ini yang menjadi keprihatinan sebenarnya hamba-hamba Tuhan yang punya visi untuk membangun kualitas jemaat. Maka dibuatlah pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh gereja-gereja, tetapi tetap intinya adalah menjangkau sebanyak-banyaknya jiwa untuk dimasukkan ke dalam satu gedung. Nah, itu tidak salah. Bahkan menjadi masalah itu adalah penyelewengan firman Tuhan, memanfaatkan firman Tuhan, bait Allah. Jadi kita hidup di dalam perjanjian baru tetapi masih memakai gedung adalah bait Allah. Lalu misalnya memakai kerinduan Daud, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu pelataran seperti apa? Karena Daud tidak bisa masuk ruang Maha Kudus. Daud tidak bisa masuk ruang kudus, dia bukan orang Lewi Kenapa Daud bisanya cuma sampai di situ, pelataran? Pelataran itu kan untuk orang asing, pelataran itu untuk orang-orang yang memang dilarang masuk, karena yang boleh masuk adalah imam. Karena tidak bisa menikmati hadirat Tuhan di mana Tuhan ada di ruang kudus dan ruang
Maha Kudus. Nah, jadi jangan sampai kita balik ke situ. Pelataran adalah gereja gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami. Bahkan di zaman Kisah Para Rasul, sebelum Stefanus mati dibunuh, dirajam sampai mati oleh orang-orang yang menganggap bahwa Stefanus itu menghina, melecehkan agama ya. Kenapa? Karena Stefanus berkata bahwa langit adalah tahtanya Tuhan, bumi adalah pijakan kakinya. Rumah seperti apa yang aku bangun untuk Tuhan gitu kan. Makanya dirobohkan kan ya bait Allah itu kan. Nah, lalu kenapa muncul pikiran kita, semua manusia, semua agama pasti pengen punya yang namanya rumah ibadah. Tetapi kok rumah ibadah cuma 2 jam di dalam seminggu? Ini kan yang aneh dan unik. Jadi ya saya harus kita belajar dulu ya sejarahnya. Jadi Allah itu ingin hadir di tengah-tengah manusia. Setelah Adam jatuh di dalam dosa, Adam tidak bisa bersekutu. Tetapi Allah tetap kejar-kejar manusia karena Allah ingin berdiam bersemayam dengan manusia. Nah, lalulah melalui nabi-nabi dia ngomong dan segala macamnya. Tetapi ketika Israel keluar dari Mesir, Tuhan ingin tinggal bersama-sama, yaitu melalui tabut ya perjanjian itu kan. Ya, lalu Allah beserta nanti disertai dengan tiang awan, tiang api untuk kehadiran Allah di situ. Lalu akhirnya dibuatlah yang namanya kemah suci, tempat Allah tinggal. Ingat ya, kemah suci tempat Allah tinggal, hadirat Allah ada di situ. Dan kemudian dibuatlah aturan hanya boleh imam besar yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Lalu Daud merasa bahwa keterlaluan banget sih manusia ini, hadirat Allah kok adanya di dalam tenda, sedangkan Daud adanya di dalam istana yang megah. Maka dia pikirkan untuk membangun sebuah rumah bagi kediaman Allah gitu kan. Nah, jadilah akhirnya Salomo membangun sebuah bait Allah gitu kan, untuk dimana Allah tinggal, hadirat Allah tinggal gitu kan. Nah, tetapi itu pun diruntuhkan gitu kan, setelah zamannya Yesus lewat itu pun diruntuhkan. Nah, kenapa akhirnya tidak dibangun lagi dan orang Yahudi ingin membangun lagi? Kenapa? Karena itulah tempat di mana Allah hadir. Ya, sama seperti agama-agama sebelah kemudian, jadi Allah hadir di sebuah gedung. Demikian juga orang Yahudi bersikukuh sampai saat ini untuk membangun kembali bait Allah karena Allah hadir. Karena kalau Allah tidak ada rumahnya, dia tidak bisa hadir. Padahal Daud yang yang membuat rumah Allah itu, yang merencanakannya gitu kan. Dulu kan Allah tinggal di gurun, di tenda-tenda gitu untuk menunjukkan bahwa dia hadir. Tetapi di dalam perjanjian baru ya, ingat lagi, di dalam perjanjian baru ini semua hamba Tuhan, semua orang teolog, saya semuanya udah tahu lah bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Allah tinggal di kita. Jadi kita tidak membutuhkan gedung lagi. Allah tidak membutuhkan gedung lagi. Nah, implikasinya apa? Ketika kita masih berpikir bahwa Allah harus tinggal ke gedung, ke gereja harus ketemu Tuhan, gitu kan gitu. Kalau nggak ke gereja nggak ketemu Tuhan, lucu kan? Nah, ini menjadi agamawi jadinya. Jadi kita kalau tidak ke gereja merasa bersalah karena tidak ada hadirat Tuhan di rumah kita, tidak ada hadirat Tuhan di kebun kita, tidak ada hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita. Nah, akhirnya jadi begitu gitu loh. Masalahnya, jadi orang Kristen itu mau ketemu Tuhan itu harus hari Minggu, mau ketemu Tuhan itu harus di gereja. Dan didukung oleh khotbah-khotbah hamba Tuhan yang dimana orang harus pergi ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan, belajar seperti itu. Semua tidak salah kalau tidak memanipulasi ayat firman Tuhan. Kita pergi ke gereja setiap hari Minggu atau hari apapun, terserah. Tetapi itu memang harus kita lakukan karena kita perlu bersekutu, perlu dikuatkan, perlu teguhkan, perlu belajar firman Tuhan. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan dan firman Tuhan yang bikin kita pusing dan bikin kita tersesat, ya tinggalkan gitu loh. Jadi kalau saudara masuk ke sebuah gereja, lalu pengajarannya itu nggak benar, ya tinggalkan. Ngapain pergi ke gereja? Di situ ada hal yang nggak benar gitu loh. Terus ada beberapa teman juga dia pindah dari satu gereja karena dianggap toksik. Jadi di situ itu hubungannya jelek, di mana semua orang saling senggol, saling sikut, saling ingin mencari nama di situ, ya ingin mencari uang dan segala macam. Ya, tinggalkan gereja seperti itu. Jadi memang gedung itu membawa masalah gitu loh. Yang namanya organisasi, gedung ya kan, yang dianggap rumah Tuhan, tetapi ternyata banyak masalah. Justru orang-orang yang membaca firman Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, mengajarkan hal-hal yang salah adalah di gedung itu. Di gedung yang kita anggap gereja. Jadi yuk kita sadar bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Lalu apa yang terjadi? Kalau kita menyadari, kalau kita tidak menganggap gedung adalah bait Allah, tetapi tubuh kita adalah bait Allah. Yang pertama adalah gini. Ketika Allah mau tinggal di
dalam kita, bersama-sama dengan kita yang Immanuel, maka sekeliling kita itu penuh dengan hadirat Tuhan. Anda mau duduk di WC, mau di kebun ya, saya sering berkebun, saya merasakan hadirat Tuhan ada di kebun. Ketika saya makan, ketika saya minum, bahkan ketika ngopi, kopi saya berubah jadi perjamuan gitu kan. Karena saya merasakan hadirat Tuhan di situ, Tuhan jamah. Bahkan ketika saya nonton TV, ya orang mungkin nggak percaya ketika nonton TV, padahal nonton TV-nya film abal-abal lah, bukan film ini, cuma saya butuh hiburan, tapi di situ saya nangis karena ada Tuhan menegur saya. Bahkan ketika saya sebelum tidur, ketika saya bangun tidur, ketika saya ngasih makan piaraan ya, hewan, anjing dan segala macamnya, ada hadirat Tuhan dan itu menemplak gitu. Kalau zaman sekarang karismatik, hadirat Tuhan apa? Wah, saya di zaman Tuhan sampai nangis-nangis. Saya sering nangis-nangis di depan TV, nangis-nangis lagi ngopi, lagi makan, lagi jalan, lagi kerja, bahkan lagi keliling naik motor saya nangis karena Tuhan mau hadir di sekeliling saya. Lagi ngomong sama pemulung, lagi ngomong sama penjahat saya, lagi ngomong sama preman, saya bisa nangis, saya bisa merasakan hadirat Tuhan, dan orang yang saya ajak ngomong pun bisa merasakan hadirat Tuhan walaupun mereka bukan orang Kristen, karena saya percaya bahwa saya membawa hadirat Tuhan kemana saya pergi. Itu implikasinya gitu loh. Kalau kita menjadi orang Kristen dan tidak terjadi apa-apa di dalam hidup kita, hadirat Tuhan hanya datang ke gereja, diurapi khas saja, nanti datang hadirat Tuhan, ya susah lah. Kapan kita menjadi orang yang memang benar-benar menjadi bait sucinya Tuhan? Itu yang pertama, yang pengalaman. Dan banyak orang, bukan pengalaman cuma saya saja, tapi banyak orang juga ketika sadar bahwa dirinya adalah bait Allah, maka dia membawa hadirat Allah kemana-mana. Dan orang di sekeliling kita adalah pelatarannya. Orang yang suka sama kita, bukannya kita yang menyukai rumah Tuhan. Ku cinta rumah Tuhan. Ya rumah Tuhan ini sekarang kita nggak usah diomong lagi gitu kan, bukan lagi pergi ke gereja, karena kita di rumah Tuhan ya berdoanya di ruangan, gitu kan. Nah itu. Yang kedua adalah gini, ketika kita adalah bait Allah, ingat di dalam bait Allah itu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Kalau di Yeskiel dikatakan ketika aliran yang mengalir dari bait suci itu keluar, maka dia akan membuat di sungai-sungai ada kehidupan. Air itu semakin lama semakin besar menjadi sungai. Pohon-pohon yang tumbuh di sekelilingnya berbuah, daunnya menjadi obat, buahnya bisa dimakan. Lalu dia ke laut yang asin itu menjadi tawar dan ada ikan kehidupan di situ. Jadi gini, kalau kita sadar kita bait Allah, kita harus sadar bahwa dari dalam diri kita itu mengalir aliran-aliran air hidup. Ya karena Roh Kudus ada di dalam kita. Ya jadi hadirat Tuhan itu kita bawa kemana, dan itu memberi dampak. Ya saya ketawa gini. Jadi sekarang orang Kristen aja tidak mau memberi dampak di kantor, di tempat kerjaan, di tempat nongkrong, di tempat ngojek, di tempat pos ronda, itu tidak memberi dampak karena dia tidak menyadari bahwa dirinya bait Allah. Bait Allahnya adalah gedung gereja. Jadi besar kan dampaknya. Jadi kenapa kita harus meyakini bahwa tubuh kita adalah bait Allah? Saya tidak melarang orang untuk pergi ke gereja, karena tujuan saya bukan begitu. Karena pergi ke gereja itu penting untuk kita bersekutu, bukan menikmati hadirat Allah di situ. Hadirat Allah nggak perlu gedung, hadirat Allah tidak perlu musik, hadirat Allah tidak perlu hamba Tuhan yang berkhotbah, hadirat Allah tidak memerlukan apapun. Hadirat Allah hanya ditentukan oleh darah Kristus, itu cukup gitu loh kan. Maka ada saya lupa lokasi ayatnya ya. Katakan Yesus di tengah-tengah kita, pengharapan akan kemuliaan. Jadi Immanuel, jadi Yesus ada di dalam kita, Immanuel. Ya udah, itu pengharapan kemuliaan, kita mengenalnya hadirat Allah. Makanya saya mengkritisi teman-teman ya, bahkan saya diajak kelompok-kelompok gereja segala macam ya, kelompok. Saya selalu bilang gini, kalau memang di sini ada hadirat Allah, itu merubah kita. Hargai hadirat Allah. Jadi kenapa? Karena kita berpikir hadirat Allah adanya di gedung. Hadirat Allah adanya di tempat ketika ada hamba Tuhan berkhotbah. Hadirat Allah ada kalau orang diurapi. Hadirat Allah ada kalau ada nyanyian pujian yang bagus gitu kan, yang suaranya merdu dan segala macam. Sehingga ketika orang bersekutu, berkumpul ya, 5-10 orang itu tidak menikmati hadirat Allah, kan jadi aneh. Nah implikasinya segitu loh, sebesar itu loh. Kenapa saya menekankan, yuk kita sadar bahwa kita bait Allah. Kita jalan di kuburan, tuh setan pada kabur seharusnya, bukan kita yang kabur. Gitu kan. Terus kita jalan, ada orang-orang jahat di tempat-tempat keramaian yang menakutkan. Yakin bahwa Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Jangan-jangan kita lewat tuh para preman tuh bertobat gitu loh.
Nah, kenapa kita menjadi takut? Karena kita tidak yakin. Kenapa? Karena kita selalu didengung-dengungkan bait Allah itu adalah gereja. Ya kan, yang kita kunjungi cuma seminggu sekali dan itu pun cuma 2 jam paling lama kan. Nah, itu implikasi dari khotbah-khotbah. Saya tidak bilang khotbah-khotbah yang nggak benar atau khotbah-khotbah yang sesat, tetapi itu membuat dampak yang besar bagi kita. Sehingga orang Kristen ya saya mah cuma jemaat, ya kan, nggak bisa apa-apa, saya belajar gitu kan. Itu jadinya implikasinya begitu. Jadi semua yang hebat itu jadi cuma hamba Tuhan, para pendeta. Jadi jemaat itu tidak hebat karena tidak merasa ada hadirat Allah. Jadi kalau sakit minta didoainya sama hamba Tuhan, sama pendeta. Tidak bisa berdoa sendiri karena merasa hadirat Allahnya jauh dari dia. Ya kan, ketika sakit, ketika punya masalah bergumul, akhirnya datang ke pendeta. Ya konsultasi segala macam minta didoain. Jadi akhirnya kita memberhalakan pendeta. Padahal kita sendiri sudah memiliki hadirat Allah. Allah ada dalam hati. Ya saya ngomong aja sendiri setiap hari. Tuhan, apa yang saya harus lakukan terhadap anak saya, istri, keluarga, usaha saya. Saya ngomong aja sendiri sambil ngopi, sambil makan. Karena saya percaya Tuhan ada bersama dengan saya. Bahkan ketika saya di WC, sakit perut, mules gitu, sampai mata saya kunang-kunang, saya tetap ngomong sama Tuhan. Ya Tuhan, gitu kan. Tolonglah saya. Kan di agama-agama umumnya tuh, kalau lagi najis ya nggak boleh ngomong Tuhan. Ngomong Tuhan itu kita akan dihukum di tempat najis, ya kan? Nah itu yang kita harus pahami implikasinya apa ketika kita tidak mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tetapi ketika kita paham, sangat paham, mengerti bahwa Allah beserta kita, tubuh kita adalah bait Allah, kemanapun kita pergi kita tidak akan takut. Kemanapun kita melakukan sesuatu kita tidak akan takut. Kenapa? Karena Allah beserta kita. Ya, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kan gitu. Jadi jangan itu didengung-dengungkan, jangan itu didoa-doakan, Tuhan beserta akulah. Ya Tuhan sudah beserta kita. Tuhan urapilah aku. Kita sudah diurapi, dipenuhkan dengan Roh Kudus gitu loh. Jadi nggak usah diurapin tiap minggu, tiap bulan, tiap nanti Pentakosta. Tidak seperti itu. Nah ini karena kita merasa bahwa Allah masih jauh dari kita. Kalau kita percaya Allah itu dekat, maka kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang saya bilang bodoh seperti itu. Menjadi takutlah sama setan. Itu kan suatu kebodohan. Kalau agama lain boleh, karena Tuhannya jauh. Terus kita melewati preman-preman dan segala macam, kita menjadi takut. Itu bodoh, karena Tuhan beserta kita. Bahkan ya kalau mungkin ikut perjanjian lama, bahwa Allah yang berperang melawan kita. Bahkan di dalam perjanjian baru kita yakin kita lebih daripada pemenang. Tetapi kita masih takut melakukan segala sesuatu. Bahkan gini ya, ada teman-teman yang luar biasa karismatiknya, bahasa roh segala macam, nginjili takut. Kenapa? Karena dia sebenarnya dalam hatinya merasa Allah itu jauh, tidak beserta Allah. Jadi ada hamba Tuhan, dia didatangi roh-roh jahat, benar menampakkan diri. Dia cuma ngomong gini, orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi, cuma gitu. Nah dia itu menekan, ya, maka akan berkata kepada Tuhannya, Tuhanlah perlindunganku, kekuatanku. Roh itu setan pergi. Ada satu teman ya dulu, perempuan, tinggal di sebuah kos-kosan. Kos-kosan itu serem banget, tidak ada orang yang menghuni kos itu karena warga sekitar juga tahu di situ ada setannya. Ketika dia sedang membaca Alkitab, didatangilah. Cuma dia bilang, dalam nama Yesus pergi, dan pergi untuk selama-lamanya. Lalu kos-kosan itu menjadi ramai. Ya seperti itu gitu loh. Ya memang dia melihat pendampakan yang serem mau menyerang, tapi kita tahu bahwa kalau Allah ada di dalam kita, Immanuel, setan itu nggak bisa nyekik kita. Kita kan takut dicekek setan supaya mati. Enggak seperti itu. Nah inilah saya sedang membicarakan implikasi-implikasinya, penerapannya dalam kehidupan kita. Kalau kita masih menganggap Allah itu jauh, kalau tubuh kita bukan bait Allah. Ketika tubuh kita bait Allah, Allah itu berpikir melalui pikiran kita, Allah itu berperasaan melalui hati kita, Allah itu akan menuntun kita. Karena dia ada di dalam kita, kita memimpin. Bahkan kita bisa melihat apa yang tidak bisa mata kita lihat. Kita dapat merasakan sesuatu. Ya, bahkan ya, pengalaman sensitif saya ketemu orang, saya tahu karakter dia. Itu bukan karena saya psikolog yang luar biasa. Tapi bukan karena roh jahat yang ngasih tahu, tetapi Roh Kudus yang ngasih tahu. Saya mau ditipu aja saya tahu. Ini orang ini mau nipu nih. Dari mana saya tahu? Saya nggak tahu.
Nah, kenal orang itu juga baru, ada orang mau nelfon saya, mau transaksi segala macam. Saya tahu orang itu nipu atau enggak. Karena Roh Kudus yang ngomong, hati-hati, itu penipuan. Gitu kan. Padahal saya nggak tahu loh. Saya polos-polos aja kalau karena kan saya jualan. Jadi yang namanya transaksi itu orang cari barang, minta duit mau transaksi ya wajar kan gitu kan. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari besok mau kejadian apapun kadang Tuhan memberitahu saya karena Allah beserta dengan saya. Saya pegang anak autis hari ini ya, udah 1 tahun lebih lah, hampir 1,5 tahun saya, dan saya berjalan bersama Tuhan, bersama-sama dengan dia. Tuhan, apa yang saya harus lakukan terhadap anak ini ya. 4 hari dalam seminggu, 5 hari dalam seminggu saya bersama-sama dia, lebih dari setengah hari, dan saya belajar bagaimana anak ini mengalami perubahan karena saya berkata, saya peluk dia, Roh Kudus yang ada di dalamku, Engkau bekerja juga atas anak ini. Karena anak ini juga merasakan hadirat Tuhan sama seperti aku merasakan hadirat Tuhan. Dan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan ya menurut saya terjadi kepada anak ini. Ini yang luar biasa karena saya menyadari saya berjalan bersama Allah, bukan berdampingan, karena Allah ada di dalam saya. Jadi saya pegang tanaman kah, binatang lah, apa semuanya kan. Saya selalu Roh Kudus bekerjalah, mengalirlah. Karena saya percaya yang disebut dengan aliran-aliran air hidup adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengalir dari dalam diri saya sehingga itu menyentuh tanaman yang saya tanam gitu kan, menyentuh hewan-hewan yang saya pelihara, menyentuh orang-orang di sekeliling saya. Dan sejak saya memahami dan mendalami, saya tidak takut akan apapun. Ya, bahkan ketika orang mau mencelakai saya, ya saya baikan ya. Karena apa? Karena yang berbuat baik sebenarnya Allah yang ada di dalam diri saya. Kalau saya udah ingin melawan gitu kan. Tetapi saya tahu karena Allah di dalam saya. Dia yang berpikir dan berbuat kan. Ya, kita akan sadar bahwa Allah lah yang bekerja di dalam kita baik keinginan maupun perbuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Karena Tuhan lah yang memberi kekuatan. Bukan karena kekuatan kita sendiri kita berani, bukan karena kekuatan sendiri kita menghadapi musuh, tetapi karena Tuhan yang beserta dengan kita, itulah yang memberikan kita kekuatan. Jadi marilah saudara-saudara semua, yuk kita sadari, kita insafi. Memang betul ke gereja itu penting, tetapi esensinya adalah tubuh kita bait Roh Kudus. Jangan cari Tuhan di gereja, jangan cari Tuhan di persekutuan-persekutuan. Kita adalah bait Allah. Tuhan beserta kita. Jadi jangan ngumpul dengan orang percaya saja, ngumpullah dengan orang-orang yang tidak percaya supaya mereka juga merasakan hadirat Tuhan. Ngumpullah sama kambing, sama embe, sama kelinci, supaya kelinci, kambing apapun itu bisa merasakan hadirat Tuhan. Ya, bahkan batu-batu, gunung-gunung bersorak-sorai, pohon-pohon bersorak-sorai itu menikmati hadirat Tuhan, kan firman Tuhannya begitu. Jadi saya percaya satu hal, apapun yang saya kerjakan, ya saya bagi pengalaman. Ketika Tuhan beserta saya, sesuatu itu akan luar biasa. Jangan ngomongin soal kalau ke gereja nanti diberkati segala macam. Bullshit, itu omong kosong. Justru kita memberkati orang. Kita memberkati gereja. Bahkan ada istilah dulu dari Abalov ya. Memberkati Tuhan. Ya kan? Mau bekerja bagi Tuhan artinya supaya Tuhan itu disenangkan. Itu memberkati Tuhan. Ya, memberkati gereja gitu kan. Memberkati semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Memberkati dunia ini yang jahat. Ya kan? Itu yang sebenarnya harus terjadi ketika kita memahami bahwa kita adalah bait Allah. Tetapi selama kita menganggap gedung gereja itu bait Allah, Allah adanya cuma di situ, Allah cuma adanya di kumpulan orang percaya saja, Allah cuma adanya kalau pendetanya diurapi, Allah cuma ada atau hadir kalau pujian penyembahannya orangnya doa puasa dulu sekian hari sekian malam lah gitu kan. Nah, ini suatu hal yang saya tidak bilang ini penyesatan, tetapi esensinya sudah salah. Kita udah kebelabasan menjadi suatu agama, bukan lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur saudara mau nonton materi yang kali ini, sehingga saya berharap seberapapun yang saudara saksikan, mungkin saudara cuma beberapa orang yang menonton channel ini, tapi saya berdoa bahwa Roh Kudus bekerja sehingga saudara tidak akan pernah takut lagi. Jangan takut mendoakan orang sakit, jangan takut menghampiri orang jahat, jangan takut menegur, menyapa siapapun di sekeliling kita walaupun orang itu bawa golok. Karena apa? Karena kita beserta dengan Tuhan. Tuhan yang ada di dalam kita. Dialah yang akan memberikan hikmat kepada kita, yang bekerja di dalam kita baik keinginan maupun perbuatan. Itu kalau kita sadar bahwa
Allah beserta dengan kita kalau kita sadar bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Roh Kudus memberikan kekuatan, meneguhkan apa yang sudah saya sampaikan sehingga kita semua itu menjadi generasi yang luar biasa, yaitu menjadi seperti Yesus, serupa dan segambar dengan Allah. Amin.